Hello guys. Ada yang bikin komen kemarin, tidak usah terlalu banyak sekali um, chartnya katanya. Oke, jadi karena aku multi time frame analysis, jadi saya tidak bisa berpatokan hanya dari time frame kecil. Namun ini, si 1 jam ini adalah kunci saya untuk hari itu, untuk per hari itu, oke? So, let's go. Ini 1 jam, jadi kamu tahu yang saya lakukan tiap hari, ini kita bikin warnanya kuning. Mengapa kuning? Karena supaya gampang ditandai ini adalah OP alias open print di 5 menit dari sini, oke? Jadi kalau kamu perhatikan ini 5 menit, ini 2 menit. Oke, ini fair value gap guys, yang warna-warni begini. Ini dari 4 tahun yang lalu aku join dengan PC Investor. Namun ini sangat-sangat tidak berpengaruh. Dan saya tidak memakai itu. Cuman karena saya baru login, ini auto di sini sama VWAP, ini VWAP. Kalian bisa memakai jika mau. Ini 21. Oh my god, bahasa aku sangat cantik. Ini 21. Tapi aku suka meninggalkan yang 9 ini ya. Nah, perbedaannya yang aku pakai sekarang 21 to 9 exponential moving average. Saya tutup dulu pintu. Oke. Dan yang saya pakai di sini 9 sama 21. Kemudian di 4 tahun yang lalu di saat aku bergabung dengan PC Investor, saya memakai 9 exponential moving average dengan 4. Jadi sebetulnya setiap mentor memiliki keunikan, sebetulnya tujuannya sama aja sih. Jadi kalau saya pribadi ya, saya pakai 9, that's it. Level-level struktur market seperti yang saya bilang, higher low, higher high, lower low, that's it, sesimpel itu. Namun jika kamu masih sangat pemula, biasanya kalau kita itu pemula ya, kita pengen indikatornya banyak gitu loh, banyak indikator itu sangat crowded di mata saya. So anyways, ini yang 5 menit, yang ini yang 1 jam. Mungkin aku kasih tunjuk yang 5 menitnya aja banyak. Ini 15 menit ya. Aku mau memberikan rahasia. Sebetulnya kalau kalian udah sering di YouTube saya ini, kalian sudah tahu strategi saya itu, pasti kalian sudah tahu. Jadi basically pada pagi ini 2 menit ya. Ini 5 menit supaya lebih jelas kalian lihat. Jadi aku bikin yang 5 menitnya lebih besar. 5 menit sama 2 menit ya, supaya kalian juga makin lebih paham di mana letak saya trading setiap hari dan tidak akan berubah-berubah. Oke, ini 5 menit kita bikin dulu. Nah, kita ada data di jam 8.50 ini. Oke. Kemudian ini ada di open 9.30. Jadi apa yang saya lakukan tiap pagi? Jika ada open, di sini kan nggak ada level nih, tapi di sini tidak ada level, namun ini sangat dekat. Jadi sebetulnya kalau saya melihat adanya level begini dekat, ini bisa jadi referensi buat kamu, atau ini bisa menjadi pilihan level kamu. Oke? Misalkan ini tidak ada, kamu bisa bikin level dari week. Nah, di sini. Kenapa? Karena dari time frame yang kecil, itu masih sangat banyak poin untuk kamu trading per hari itu, guys. Seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kamu lihat mengapa mengapa ini di badan? Mengapa ini week? Karena setiap badan ini adalah price yang diterima. Jadi week ini seperti kelebihannya, kurang lebih kadang 20 poin dari badan itu selalu ada price-nya lebih dilebihkan gitulah.
dilebihkan ke atas atau ke daun kalau misalnya kita di bearish. Ini case-nya kita di bullish ya. So, dan itu saya bilang, saya udah mengatakan di video kemarin, video sebelumnya, kalau itu menjadi reference. Jadi perhatikan ini wick-nya masih juga level-level yang dimana kamu bisa exit gitu loh. So anyways, kita remove dulu ini dan saya berikan dulu ke kalian rahasia untuk kita bikin 90 hari. Karena ada yang bertanya, Kak, gimana caranya aku menentukan support and resistance? Jika kamu perhatikan ini guys, yang dari hari kemarin tutup, ini kalau kamu bikin ke left, oke, wait a minute, ini. No, bukan ini. Bukan ini. Oke, ini. Jika kamu perhatikan, ini to the left di sini guys, and then ini di sini. Jadi tidak ada yang kebetulan, oke? Jadi ini adalah level-level yang akan most likely di hit. Jadi semuanya target-target saya. Jadi kalau kita ke time frame kecilnya, maka kamu bisa akan melihat ini. Nah, ini akan menjadi target-target di besok hari kalau kita masih tetap bullish, oke? Begitu loh guys. Jadi seperti ini case-nya, kamu lihat ke kiri. Di sini ada level-level tertentu dan bukan ada coincidence, kebetulan, tidak ada. Ini dia, seperti ini. Makanya aku bilang jangan perfeksionis. Misalkan kamu bisa membuat ini jadi daerah pentingmu, beginian. Jadi jangan mesti kali harus di titik tertentu ini. No, you don't need to be perfectionist to be a good trader. Karena bahkan perfeksionis akan menjadi masalah terbesar di trading yang dimana ujung-ujungnya kadang gara-gara 5 poin, ujung-ujungnya kamu loss. Karena kamu nggak exit, jadi jangan sepelekan level. Level itu adalah titik kamu exit. Kalau bisa kamu enter di level dan exit di level itu sangat bagus loh guys. Jadi lagi-lagi saya sarankan di sini level itu apa? Antara support and resistance. Saya tidak akan mengatakan, oh ini support, ini resistance. Saya akan selalu mengatakan level karena aku level trader ya. Anyways, let's go ke hari ini. Oke. Jadi per hari ini, kamu anggap ini tidak ada dulu data. Saya sudah bangun di sini di data jam 5.30 di California dan di New York ini 8.30 ya. Jadi 6.30 ini market open here. Let me see this. I don't need this. Remove this one and then we can do this. This one guys. Ini adalah selalu saya mark setiap hari. Oke. Sebelum data ini keluar, saya sudah bikin prediksi saya di market di saat market belum buka di New York, oke? Jadi di sini. Jadi apa yang saya lihat di keadaan market yang begini, maka ini adalah level-level yang sangat perlu bagi saya. Ini level-level yang sangat perlu. Dan ini juga level yang sangat perlu. Dan saya akan melihat dari kemarin. Level dari kemarin ya. Yaitu di sini. Jadi jika kamu perhatikan tidak ada yang coincident guys. Ini. Atau ini.
Jadi kamu bisa memilih ini, high of yesterday, oke, high dari hari Selasa, ini jadi targetmu. Nah, dan ini kalau sudah market di sini, di open tadi, saya sangat berharap ini menjadi tempat saya untuk melihat beli setup. Dan kamu perhatikan, setiap di level saya memperhatikan gimana reaksi candle. Nah, lagi-lagi kalau kalau kalian ingat apa yang pernah saya katakan tentang sifat candle. Jadi I don't like this one. Saya tidak suka terlalu banyak level biar kalian nggak bingung. Jadi level yang di sini itu tadi itu dari 1 jam di sini ya. Ini dia di sini badan. Namun ini juga valid karena kita melihat di time frame kecilnya. Jadi jangan terlalu banyak crowded, terlalu banyak garis-garis level. Jadi bingung. Keep it simple. Bikin levelmu di daerah-daerah yang sangat jelas. Jangan terlalu di overcomplicated. Jangan semua setiap ada begini di mark. No, you don't need that. You only need okay mana high and low gitu loh guys. So okay, kita bahas ke sini. Oke. Kita bikin dulu di sini ya kan, biar udah lebih bagus nggak sih begini kalau saya memberikan review trading saya per hari ini. Oke. Jadi di sekitaran jam 7 ada data keluar ya kan, yaitu di sini. Ini data loh, ini. Kalau nggak salah oil setiap hari Rabu itu kita ada data oil inventory. So saya memperhatikan di sini, saya expecting memang kita bakalan di sini. Jadi ada yang short, aku tidak short di sini ya, karena saya tidak ada niat untuk trading hari ini. Namun ya anakku tidak sekolah, saya pikir ya udahlah. Saya trading, biasanya aku di open itu trading guys, cuman aku memiliki masalah dengan green card saya, banyak drama, saya menunggu telepon dari pengacara saya, bla bla bla. So anyways, di sekitaran jam 7 pagi di sini, di New York jam 10, you see that, 10.08, pokoknya di sini itu ada data oil inventory, ini dia. Dan saya sangat tidak tertarik trading di daerah sini, walaupun saya membuat di sini analisis saya. Jika harga di atasnya OP yang kuning ini, maka bias saya akan beli. Namun, saya perhatikan hari ini, di hari ini, di saat dia going down, di saat ada data, saya melihat kita down ke sini, saya tidak tertarik sama sekali karena ini lebih range ya. Ini termasuk range. Jadi tidak ada movement yang seperti kemarin loh guys. Kayak seperti kemarin kan jika kamu perhatikan kemarin itu sangat clear, look at this. Kamu perhatikan ini begitu seksi, kan? Jadi saya pikir oke, saya expecting karena kemarin kita movementnya besar atau bullishnya sangat pergerakan market atau kita memiliki strong trend movement yang kuat kemarin, jadi saya ekspektasi sangat less di hari ini. Cuman saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, aku mau trading dulu 5 kontrak MNQ. So apa yang saya lakukan di saat saya melihat ini, saat saya melihat ini, saya menunggu di sini bagaimana reaksi candle di level ini. Oke.
Kamu tahu apa ini kan? Ini adalah previous low atau PM previous low atau London low atau kemarin. Kemarin Asia lah, Asia London. Makanya aku bilang overnight low lah, overnight low. Atau di sini, ini termasuk juga PM low. Jadi ini sebetulnya sangat-sangat perlu buat kamu. Kalau kamu mau jadi scalper atau day trading, ini selalu titik-titik level tertentu buat saya. Jadi high dan low di Asia sama London seperti ini itu menjadi target-target saya. Dan apa yang saya lihat di sini, ini 1 minggu, ini 1 hari. Sama sekali di sini saya masih sangat bullish bias. Dan kemudian jika kamu melihat weekly candle, ini masih sangat strong green. Jadi saya tidak ada kepikiran untuk short. Kecuali saya melihat market jatuh di sini. Di bawah kemarin atau Asian atau London overnight low. Kalau market seandainya jatuh di sini, tadinya baru aku tertarik untuk menjual. Namun, sejak saya melihat market di sini, saya masih strong untuk going long. Mengapa? Karena ini dia indikasi saya sama ini. Apalagi masih 1 jam, kita juga masih uptrend. Itulah mengapa saya selalu ada multiple time frame begini, guys. Jadi itulah yang saya selalu pay attention. Nah, di saat saya enter tadi di sini, di mana saya enter, saya akan berikan jelas-jelasnya. Dan target profit saya itu di sini, guys, yang yellow di sini. Kita hapus dulu ini ya. Di sini target profit saya. Sangat quick scalping. Di sini. Di sini saya exit tadi. Di sini. Karena bagi saya open print ini adalah target yang nomor 1. Kemudian ini juga bisa target, dan kemudian juga ini. Most likely pasti disentuh. Cuman seperti yang aku bilang, saya memiliki masalah dengan green card saya yang tadinya saya sudah bisa keluar atau terbang-terbang. Ternyata green card saya kembali ke si Donald Trump. Jadi I don't know, guys, it take me another 6 months, but it is what it is, right? Jadi biasanya kalau saya melihat reaksi market di sini, kita hapus dulu ini biar lebih rapi. Saya nggak ragu di sini naik. Karena apa? Karena dari level saya sangat-sangat fix ini bakalan buy setup. And then saya di sini masih nunggu ya. Ini 2 menit loh, guys. Dan saya melihat ini di atasnya. Maka apa yang aku bilang kemarin, kalau candle selanjutnya di print di atasnya candle sebelumnya, maka kita apa, guys? Akan lanjut uptrend. So this is exactly what I'm doing. Saya enter di sini, stop loss saya di sini. Saya exit di sini, guys. Sangat sedikit, sangat-sangat sedikit, $270. That's all. Saya tidak ada bergairah untuk trading hari ini. Jadi 1 trading and selesai. Saya mencoba tidak trading hari ini, namun saya melihat saya melihat ada di sini setup yang kubilang ya, hari ini price action hari ini tidak seperti yang kuinginkan sih. Ini termasuk choppy loh, guys.
up, down, up, down. Di sini mental kita itu, aduh gimana sih gitu. Jadi jika kamu trader yang jika kamu enter di area yang sangat bagus, misalkan kamu enter di sini, tentunya stop lossmu di sini ya, dan kamu enter di sini, ya, kamu masih mendapat beberapa poin dari sini, dari 684, walaupun kamu ke sini, ke OP, 684, masih ada beberapa, hampir 80 poin loh. Jadi 80 kali $2, itu masih lumayan untuk MNQ ya. So that's what I'm doing today, and semoga ini masih makin memberikan kalian gimana sifat trading saya. Saya nggak pintar loh menjelaskannya. Kalau misalkan kalian di chart saya mungkin ya, 1 jam bisa kalian paham apa yang saya pakai sekarang. Ada yang bertanya, sekalian ada yang bertanya ya, RSI. Jika saya memakai RSI, maka yang saya pakai adalah okay. What in the heck? Oke, ini RSI-nya guys, ini. Jadi kita edit dulu. Yang saya pakai RSI itu di 80. Oke. Dan oversold-nya yang 30. Yang 30, yang 20. Ini yang saya pakai. Jadi yeah. Yep, that's what I do guys. Ini yang ku pakai. Jadi yang sering saya pakai ini di 1 jam seperti ini, 1 jam dan 15 menit. Ini dulu ya, sekarang aku nggak memakai ini guys. Bukan ku bilang RSI itu nggak bekerja, cuman saya memiliki trading yang berbeda. Nah, begini. Jadi dari perspektif RSI hari ini, kita itu range. Tidak oversold, tidak overbought. Gini dia. Jadi ini 80, ini 20. So, yeah, I don't use that. So, that's how I do, guys. Jujur ku bilang ya, aku tidak ada selera tidak ada selera untuk berbuat apa-apa saat ini karena aku lagi kesal karena ini proses green card saya ini loh guys, it take forever, it give me freaking emotional damage, you know what I mean? It's just like for real man, what is I don't like it. Padahal saya rencana mau ke Jakarta. Tapi, it's okay guys. Mungkin tahun depan saya akan bikin free webinar di Jakarta. Saya akan sebelum saya pulang ambil tiket dan hotel segala macam, saya akan berikan informasinya. Jadi saya harap banyak trader subscriber saya yang hampir 1.500, walaupun sedikit saya tidak peduli karena jujur sekali ku bilang saya sangat mencintai trading dan saya tidak ada capek-capeknya bicara tentang chart, bicara tentang strategi, apalagi psikologi karena aku terparahnya itu di psikolog trading guys. Jadi psikolog trader ini sebetulnya yang terpenting. Nah, itu sangat unik. Setiap orang memiliki struggle yang berbeda-beda ya.
tergantung masalahmu, tergantung dari mana, keluargamu, background keluargamu, itu ada kaitannya. Jadi jangan sepele dengan hal-hal begitu. Sangat sulit saya menghadapi psikolog trading saya. But again, seperti yang saya bilang, tidak ada yang nggak mungkin kamu bisa rubah kalau kamu niat. You know what I mean? Ini trend line. Oke guys, that's all for today. Dan semoga 2, 3, 4 bulan green cardku keluar dan I don't know man. Dan saya juga apply menjadi warga negara Amerika di sini supaya saya memiliki warga negara Amerika dan saya bisa pergi terbang-terbang ke negara lain tanpa harus mengurus visa. You know what I mean? So yeah. Oke guys, bye-bye. Jadi seperti yang aku bilang, saya mengharapkan ini jadi lagi-lagi saya simpulkan dulu ini ya. Memang aku udah mulai ngawur ini guys, gara-garanya masalah green card saya. Jadi ini adalah target pertama atau level terpenting. Ini aja, misalkan kamu enter di sini mau sell tadi, kamu exit di sini atau kamu exit di sini, ini selalu patokan. Setelah di sini kamu bisa trailing stop dan biarkan dia ke next level. Sama selanjutnya, kalau kamu di sini melihat adanya di sini buy setup terestablish di sini, maka ini take profit pertama dan lanjutkan ke level-level berikutnya. Level berikutnya ini dari mana kamu tentukan? Lihat ke kiri, ada support and resistance, and that's how I do it. Tapi overall market seperti yang ku bilang, dari saya bangun di sini melihat market, saya itu strong bias, saya itu strong bullish. Look at this. Strong bullish, sorry guys. Feeling saya itu kuat bahwa kita bakalan masih long alias beli, tidak short, kecuali seperti yang gue bilang, kecuali saya melihat ini drop drastis. Oke? Maka jika itu seandainya terjadi, maka target saya di mana? Sangat gampang ya. Targetnya di sini. Di sini guys, targetnya di open kemarin. Di sini targetnya. Itulah makanya saya tidak ada feeling untuk jual karena apa? Karena ini guys, tengok ini apa enggak sangat maknyoso ini. Wow. Dari 1370 ke level 1756 guys. 726 loh, 726 poin dalam 2 hari. Jadi ini saya sangat tidak mengherankan kalau kita agak ada choppy hari ini seperti ini, you know. So hopefully ini akan membantu kalian, and that's it for today. See you in the next video guys. Semoga ini jauh lebih bagus dari chart sebelumnya. Oke, mari kita ke gold sebentar. Saya nggak melihat gold hari ini. Dang it, girl. Look at the gold. Wow. Ini gold. Jika kamu perhatikan, ini level di hit. Oke. Ini levelnya mungkin kamu pikir, saya bikin-bikin, no. Ini level dari hari Minggu saya udah tentukan. Look at this. Nice. Wow. Gold masih rally ya. Wow, look at that guys. Oke, kita clear dulu semua. Nice. This is really nice. Really nice, guys.
Look at that. Jadi adik open print tadi, adik open print, jika kamu melihat ini, look, oh wow, ini A++ buat saya ini. Melihat retest ke OP, lagi-lagi saya bikin ini kuning dash line supaya menjadi ciri khas. Jadi kamu sudah nggak bingung apa artinya ini. Kalau dia di hold di sini, maka apa? Saya akan beli. Ini, look at that. Ini level. Semoga kalian mendapat buy today di gold. Dan jika kalian perhatikan ini ciri atau sifat candle analysis di gold hari ini 5 menit ya, ini yang 2 menit. Wow, ini bagus sekali. You see this? Dia respectful dia di sini, sangat respectful. Dia nggak down. Kita hapus dulu ini. Kamu lihat ini sangat respecting the level. Touch. 1, 2, 3, 4, 5. And then when you see that happen, lebih besar dari sebelumnya, ini bisa menjadi tempatmu untuk enter. Dan ini kamu yang sudah memahami sistem trading saya atau candle analysis yang pernah saya berikan, jika kamu belum cek ini, 1, 2, 3 bar play, 1, 2, 3 bar play, atau 1, 2, 3 BP. Jika sudah begini sifatnya, sudahlah magnoso. Oke, ini magnoso, ini uang ini. Nanti kalau kamu bikin hanya 2 kontrak aja dari sini ke level sini, sudahlah. Itu udah gajinya dokter dalam 1 bulan. Oke? Oke guys? Jadi, melihat yang seperti ini kunamakan A+ setup. Kemudian mari kita ke 1 jam. Ini gold ya. Oke, kita bikin dulu ini ke sini. Jika kamu perhatikan, jika kamu ingin menggabungkan initial balance yang pernah saya selalu berikan sih ke kalian, initial balance. Look at that. Perfect. Ini sangat sempurna. Dia backtest atau retest ke OP dan dia di held di sini dan kamu mau memahami sifat candle analisimu. Look at that. Targetnya di mana? Lihat ke kiri. Ini dong, level. Ini targetnya. Oke. Saya tak peduli kalau ada yang mengatakan, oh gampang sekali bikin video. Setelah data keluar, Anda sangat benar. Namun, ini saya tidak buat-buat atau karang-karang. Apa bedanya dengan NQ atau Nasdaq saya? Begitulah sifat trading saya. Oke, jadi level ke level. Ini level. Enter di sini, you stop atau kamu take partial di sini, and then take another, take profit di sini. So that's it for today guys, and hopefully this is help, and jangan bosan belajar deh. Aku aja udah lemah sahwa gara-gara saya tidak memiliki green cardku yang namanya bicara tentang trading ini atau chart atau candle analysis. Aduh, kayaknya sampai saya tuir atau sudah sangat-sangat tua. Memang passion saya di trading. Makanya aku tidak capek-capek berbicara dan membahas tentang trading. Kalau kamu seorang trader, I believe you can relate it what I'm talking about. Okay, so good luck guys. 2 hari lagi kita akan
selesai trading pada minggu pertama di bulan Jun, dan jujur sekali ku bilang hari ini feeling saya trading ini belum 100%, masih sangat-sangat low, alias ku bilang masih 30%, and I don't like it karena seperti kemarin saya melihat ini data kemarin di Nasdaq, ya biasanya saya sangat ada feeling FOMO, missing out, Tapi saya tahu kemarin aku feelingnya sangat drop gara-gara saya mengetahui kalau green card saya dikembalikan ke imigrasi, ujung-ujungnya saya akan renewal lagi, dan $1.000 saya akan berikan ke pengacara untuk renew yang baru. It's fucking headache, guys. So anyways, hari Senin ini saya ada profit, dan saya trading sangat bagus di sini. Saya long hari Senin. Ini kemarin saya missing out karena saya memang decide tidak trading. Bahkan chart saya tidak buka. Namun hari ini oke lah, nggak mungkin saya loyo terus saya pikir. Namun ya $260 5 MNQ, that's fine for me, I don't care. Yang penting saya green, ya sudahlah, saya langsung tutup chart saya. Dan saya pergi ke driving range, practice golf, and then inilah saya bikin video sama kalian. Semoga ini membantu, guys. Mungkin agak bertele-tele, ya maklumlah karena aku lagi emotional error, di mana saya tadinya sudah berpikir akan kita ada briefing atau bertemu meeting di I'm gonna hang with my friends. Okay. Get your phone. Bring your phone so I can call you later. Yeah, guys. Okay, guys. That's all for today, and thank you for stop by in my YouTube. Bye-bye.